Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Gustina. Pada video kali ini saya akan berperan sebagai CEO EcoCycle Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Sebagai seorang CEO, saya memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah perusahaan, mengambil keputusan strategis, serta memastikan seluruh divisi bekerja sama agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Visi perusahaan yang saya pimpin adalah menjadi perusahaan daur ulang yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi. Pertama, mengurangi sampah plastik melalui proses daur ulang yang efektif. Kedua, menghasilkan proses yang berkualitas dan memiliki nilai jual. Ketiga, membangun kerjasama dengan pemerintah, bank sampah sekolah maupun komunitas sekolah dalam pengelolaan sampah plastik. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan edukasi dan kampanye peduli lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perusahaan. EcoCycle Indonesia memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari pengumpulan sampah plastik dari masyarakat dan mitra pekerja, penyortiran berdasarkan jenis plastik, proses pengolahan atau daur ulang menjadi bahan baku baru, proses produksi menjadi berbagai produk ramah lingkungan seperti paving block, pot tanaman, dan tempat sampah, hingga pemasaran produk serta pelayanan kepada pelanggan. Agar seluruh kegiatan tersebut dapat bekerja dengan lebih baik, saya menggunakan struktur organisasi fungsional. Pada struktur ini, divisi di bawah CEO terdapat manajer operasional yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, manajer keuangan yang mengelola seluruh anggaran perusahaan, manajer sumber daya manusia atau SDM yang mengatur kebutuhan dan pengembangan karyawan, serta manajer pemasaran yang bertugas memasarkan produk dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan struktur organisasi fungsional, koordinasi menjadi lebih jelas karena setiap divisi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda tetapi tetap saling mendukung. Selain struktur organisasi perusahaan, juga menerapkan beberapa asas organisasi. Asas pertama adalah pembagian kerja, yaitu setiap karyawan memiliki tugas sesuai dengan kemampuan dan bidangnya sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Asas kedua adalah kesatuan komando, yang berarti setiap karyawan menerima perintah dari atasan sehingga tidak terjadi kebingungan dalam bekerja. Asas yang ketiga adalah koordinasi, karena setiap divisi harus saling bekerja sama agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, asas yang terakhir adalah wewenang dan tanggung jawab, yaitu setiap jabatan memiliki hak untuk mengambil keputusan sesuai tugasnya, namun juga harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh permasalahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, dalam beberapa bulan terakhir, pasokan sampah plastik dari bank sampah dan mitra kerja mengalami penurunan. Akibatnya, bahan baku untuk produksi menjadi terbatas sehingga proses produksi memperlambat dan beberapa pesanan pelanggan mengenai keterbatasan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dapat menurun. Sebagai CEO, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengadakan rapat evaluasi bersama seluruh manajer untuk mengetahui penyebab utama menurunnya pasokan bahan baku. Setelah penyebabnya diketahui, saya akan memperluas kerjasama dengan bank sampah di daerah lain agar bahan baku tidak hanya bergantung pada satu wilayah. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan inisiatif atau penghargaan kepada mitra yang secara rutin menyediakan sampah plastik. Saya juga akan mengadakan program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah sehingga jumlah sampah plastik yang dapat didaur ulang semakin meningkat. Di sisi lain, proses produksi akan dievaluasi agar penggunaan bahan baku menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Menurut saya, seorang CEO tidak hanya bertugas memberikan perintah, tapi juga harus mampu mencari solusi, mengambil keputusan yang tepat, dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik, visi dan misi perusahaan akan lebih mudah diwujudkan.
Demikian pemaparan dari saya sebagai CEO Ecosecure Indonesia. Semoga penjelasan mengenai visi dan misi, ruang lingkup perusahaan, struktur organisasi, asas organisasi, serta penyelesaian masalah yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi dikelola dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.